Ракеты одна за одной ракеты с Приднестровья. Rusia kembali luncurkan rudal dan artileri ke sejumlah kota di Ukraina. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan artileri terkoordinasi di kota-kota Ukraina pada Sabtu, termasuk ibu kota Kiev. Tembakan meletus di dekat gedung-gedung pemerintah di pusat kota. Dilansir dari Channel News Asia, sebelumnya pihak berwenang Ukraina telah mendesak warganya untuk membantu mempertahankan Kiev dari serangan pasukan Rusia yang menyerbu pada Kamis 24 Februari sebagai krisis keamanan Eropa terburuk dalam beberapa dasawarsa. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah dari Laut Hitam ke kota Sumy, Poltava, dan Mariupol, serta terjadi pertempuran sengit di dekat kota selatan Mariupol. Nasib Ukraina sedang diputuskan sekarang. Demikian kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komando Angkatan Udara sebelumnya melaporkan pertempuran sengit di dekat sebuah pangkalan udara di Vasilkiv, barat daya ibu kota, yang dikatakan sedang diserang oleh pasukan terjun payung Rusia. Mikhailo Podolyak, penasehat kantor presiden, mengatakan situasi di Kiev dan pinggirannya telah terkendali. Penduduk Kiev diberitahu oleh Kementerian Pertahanan untuk membuat bom bensin sebagai taktik untuk mengusir pasukan Rusia. Beberapa keluarga juga meringkuk di tempat penampungan dan ratusan ribu telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan. Pasukan Rusia luncurkan rudal dan artileri ke kota Ukraina termasuk Kiev. Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal dan artileri terkoordinasi di kota-kota Ukraina pada Sabtu 26 Februari termasuk ibu kota Kiev, di mana tembakan meletus di dekat gedung-gedung pemerintah di pusat kota. Demikian menurut pejabat militer dan seorang saksi mata. Pihak berwenang Ukraina telah mendesak warganya untuk membantu mempertahankan Kiev dari serangan pasukan Rusia yang menyerbu pada Kamis dalam krisis keamanan Eropa terburuk dalam beberapa dasawarsa. Tetapi bahkan ketika pertempuran semakin sengit, pemerintah Rusia dan Ukraina mengisyaratkan keterbukaan untuk negosiasi, menawarkan secercah harapan pertama untuk diplomasi sejak Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi. Peluru artileri meledak di Kiev. Demikian kata seorang saksi mata Reuters. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah dari Laut Hitam ke kota Sumy, Poltava, dan Mariupol, dan terjadi pertempuran sengit di dekat kota selatan Mariupol. Presiden Volodymyr Zelensky berbicara dalam pesan video dari luar kantornya di Kiev, menantang, "Kami tidak akan meletakkan senjata, kami akan membela negara kami." Demikian kata Zelensky. Komando Angkatan Udara sebelumnya melaporkan pertempuran sengit di dekat sebuah pangkalan udara di Vasilkiv, barat daya ibu kota, yang katanya sedang diserang dari pasukan terjun payung Rusia. Dikatakan salah satu pejuangnya telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut Rusia. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi klaim tersebut. Sementara itu, kantor berita Interfax mengatakan pasukan Rusia telah menguasai pembangkit listrik tenaga air Kiev. Tetapi, Mikhailo Podolyak, penasehat kantor presiden, mengatakan situasi di Kiev dan pinggirannya masih terkendali. Ada kasus kelompok sabotase dan pengintaian yang bekerja di kota. Polisi dan pasukan pertahanan diri bekerja secara efisien melawan mereka. Demikian kata Podolyak. Penduduk Kiev diberitahu oleh Kementerian Pertahanan untuk membuat bom bensin untuk mengusir penjajah. Beberapa keluarga meringkuk di tempat penampungan dan ratusan ribu telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Ukraina mengatakan lebih dari 1.000 tentara Rusia tewas. Rusia tidak merilis angka korban. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa 137 tentara dan warga sipil tewas dengan ratusan terluka. Serangan Rusia targetkan infrastruktur militer Ukraina. Rusia dilaporkan menargetkan infrastruktur militer Ukraina
pertahanan udara, dan angkatan udara dengan senjata presisi tinggi. Menurut pihak pertahanan Rusia, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita RIA, pada Kamis, Rusia tidak akan menyerang kota-kota Ukraina. Kiev mengatakan Moskow telah meluncurkan serangan skala penuh ke Ukraina dengan pusat komando militer di sejumlah kota yang terkena rudal. Kantor berita Interfax Ukraine melaporkan serangan roket di fasilitas militer di penjuru Ukraina. Pasukan Rusia juga dilaporkan telah tiba di kota-kota selatan Ukraina seperti Odessa dan Mariupol. Serangan Rusia terjadi tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan peluncuran operasi militer di Ukraina. Usai Donetsk dan Luhansk meminta bantuan militer kepada Moskow. Rusia umumkan perang, kota-kota besar Ukraina langsung dihantam ledakan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 23 Februari mendeklarasikan perang dengan Ukraina. Menurut laporan dari New York Post, Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum pernah dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia. Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini. Dan Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespon dengan cara yang bersatu dan tegas. Dunia akan menuntut pertanggungjawaban Putin. Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih pada Rabu malam. Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih. Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih pada Rabu malam dan berencana bertemu para mitra dari G7 untuk mengumumkan sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat dan sekutunya atas serangan Rusia ke Ukraina.